Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari akun Facebook dari tulisannya Loka Raihana. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Hantu Penyuka Anak Kecil. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kemari nak, kemari. Sini nak, sini nak. Tengoklah ibu, tengoklah ibu. Ibu sendiri, butuh teman. Ikut ke rumah ibu. Kemari, lewatnya sini. Ayo nak, pulang dengan ibu. Ke rumah ibu, temani. Jadilah teman ibu malam ini. Ayo nak, genggam tangan ibu. Pulanglah bersama ibu malam ini. Sebuah lirik kidungan yang menjadi pertanda bahwa hantu itu hadir malam ini di rumah kalian. Ingat saatnya maghrib, tutuplah pintu, jagalah anak-anak kalian dalam dekapan dengan senandung lantunan ayat suci serta sholawat sebagai pelindung hantu penyuka anak kecil itu. Perkenalkan, namaku Ajeng. Aku seorang ibu yang diasingkan oleh anakku sendiri karena dia pikir aku gila. Aku semasih hidup selalu melakukan hal yang tidak wajar dan itu membuat anakku bernama Sari risih. Apalagi semenjak suamiku meninggal dunia, kebiasaan yang dianggap tidak wajar itu semakin menjadi-jadi. Kebiasaan yang aku lakukan adalah selalu membeli apapun untuk Sari berjumlah 2, baik makan, pakaian, bahkan mainan harus aku beli 2. Seringkali di tempat umum apabila aku dan Sari mendatangi keramaian, aku selalu mengajak bicara dan seolah menggandeng tangan seseorang di sebelah kiriku. Bila Sari aku gandeng di sebelah kanan ataupun sebaliknya. Semua itu kulakukan karena sebenarnya Sari terlahir kembar, tapi sang kembaran bernama Sani meninggal saat baru saja dilahirkan. Karena itulah sampai Sari dewasa, aku selalu melihat sosok Sani yang selalu hadir di kehidupanku dan Sari setiap hari. Melakukan segala kegiatan yang kami lakukan. Makanya aku selalu memperlakukan Sani sama dengan Sari. Walaupun aku tahu orang-orang tidak dapat melihat Sani, hanya aku yang melihatnya karena aku ibunya. Aku tidak peduli cemoohan orang, begitupun dengan suamiku. Semasa dia hidup, dia pun melakukan hal yang sama denganku, tapi berbeda dengan Sari, yang bahkan harusnya bisa memahami hal itu. Bukan malah menganggap aku gila, entahlah, aku juga tidak paham hal itu. Pernah aku tanyakan Sari soal keberadaan Sani yang saat itu tepat ada di sebelahku. Tapi jawaban Sari membuat aku terkejut dan sedih, begitu halnya dengan Sani. Aku tidak melihat apapun, aku bukan orang gila seperti bapak dan ibu. Itulah ucapan Sari yang begitu membuatku kecewa dan sedih. Sama halnya dengan Sani. Seiring berjalannya waktu, Sari tumbuh menjadi sosok gadis yang cantik serta pintar. Segala prestasi akademik ia raih. Itu membuatku dan suami bangga, begitupun Sani. Selamat ya nak, atas keberhasilanmu menjadi mahasiswa dengan lulusan terbaik, ucapku bersama dengan suamiku yang saat itu masih hidup. Iya nak, ayah bangga padamu, ucap suamiku sambil memeluk erat Sari. Jangan lupa berterima kasih juga kepada kakak Sani nak, ucapku sambil mengusap lembut bahunya. Aduh, mulai gilanya kumat, ucap Sari sombong. Kata-kata kasar serta perlakuan yang kurang menyenangkan seringkali Sari lakukan kepada kami apabila kami membahas Sani. Aku berulang kali menjelaskan bahwa Sari punya kembaran bernama Sani. Tidak hanya itu, suamiku memberikan tahu makam di mana Sani dikebumikan, tapi Sari tidak pernah percaya dia memiliki kembaran. Alasan dia tidak mempercayai kami karena Sani tidak pernah hadir dalam dirinya. baik dalam mimpi atau kehidupan sehari-hari, layaknya Korin kembaran yang selalu hadir
mendampingi sang kembarannya. Memang Sani tidak pernah menampakkan dirinya pada Sari karena rasa tidak percaya Sari kepadanya, serta kebenciannya yang merasa selalu dinomorduakan dan dibandingkan karena kedua orang tua mereka selalu membandingkan Sani dan Sari. Sari gadis cantik hanya bisa dibilang terlalu aktif sebagai anak perempuan, bahkan ulahnya membuat orang tuanya kewalahan sewaktu kecil hingga kini. Sedangkan Sani, gadis cantik yang begitu pendiam, hanya bisa tersenyum memandang kebahagiaan keluarganya dan bahkan begitu penyayang kepada kedua orang tuanya. Berjalannya waktu, kini Sari menjadi wanita karir yang sukses dengan segala prestasi. Bahkan dia melanjutkan pendidikannya dengan biayanya sendiri. Dari hasil ia bekerja di sebuah perusahaan yang cukup bonafit. Sari bahkan bisa memperbaiki rumah kami, serta membeli beberapa hektar tanah untuk dijadikan kontrak yang kini sudah terbangun 25 pintu. Tidak hanya itu, berbagai fasilitas kendaraan ia miliki dari hasil kerja kerasnya. Namun semua kebahagiaan itu berubah saat suami meninggal secara dadakan, saat ia mencoba menasihati Sari agar jangan terlalu keras bekerja. Ia masih muda dan luangkan waktunya untuk kami. Namun menurut Sari itu hanya alasan kami yang tidak masuk akal. Dia berpikir kami hanya tinggal menikmati hasil kerja kerasnya tanpa mengeluh dan menyuruh kami untuk jadi orang tua yang normal untuknya. Karena hal itulah suamiku murka dengan Sari hingga hendak melayangkan tangan ke Sari. Tapi aku coba menahan begitu korin Sani yang sedih melihat keadaan ini. Istighfar mas, istighfar. Ayo Sari, minta maaf sama bapak. Gak baik begitu nak. Dosa kamu nak. Buat apa kamu sekolah tinggi-tinggi tapi akhlaknya jelek ke kami? Ya kan Sani? Ucapku sambil menenangkan suamiku serta menatap Sani yang berusaha menenangkan sang ayah walaupun wujudnya tidak tampak. Kalian berdua gila, sinting, gak waras. Sani terus. Yang kalian ucapkan siapa sih Sani itu? Dia hanya setan yang gak kelihatan, yang mengganggu diri kalian berdua, ucap Sari dengan marah sambil menunjuk ke arah kami. Plak. Suara tamparan yang dilayangkan suamiku berkali-kali ke Sari hingga tanpa kami sadari ada darah yang mengalir di pinggir bibir Sari. Ya Allah mas, istighfar mas, ucapku sambil mengusap dada suamiku. Sedangkan Sani hanya menangis melihat semua itu. Berbeda dengan Sari, ia memegang pipinya yang teramat sakit karena tamparan sang ayah. Malam kelam itu di mana suamiku menampar pipi putriku Sari karena kata-kata yang sudah tidak ia terima. Memang bener ya, kalian emang setan. Orang gila, sebaiknya kalian pergi dari sini. Cepat, pergi. Ini rumahku, ini hartaku, ini semua milikku, ucap Sari terus menarikku. Suamiku mendorong Sari agar melepaskan tanganku dari tangannya. Tapi saat terjadi dorong-mendorong antara Sari dan suamiku, mendadak suamiku terjatuh sambil memegang dadanya serta guratan rasa sakit terlihat dari wajahnya. Aku pun menghampirinya dan berusaha membantu untuk tetap tenang. Mas, kamu kenapa mas? Mana yang sakit mas? Mana? Tanyaku sambil mengusap dadanya. Bu, bapak gak kuat. Ini sakit bu. Bersabar ya. Jangan tinggalkan rumah ini apapun yang terjadi. Sani sudah menjemput bapak bu, ucapnya sambil menatap Sani dengan senyum manis dan menganggukkan kepalanya kepadaku, seolah mengiyakan ucapan suamiku. Lantas tidak lama suamiku pun mengembuskan nafas terakhir, meninggalkan dunia ini dan aku yang sendiri. Singkat cerita, suamiku telah meninggalkanku selama 1 tahun, tapi aku tidak sedikit pun berubah, selalu menganggapnya ada, begitupun dengan Sani. Tapi tidak dengan Sari, dia menganggapku gila. Ia semakin malu dengan sifat dan kelakuan yang tidak normal. Suatu hari ada seorang pemuda yang mendatangi Sari dan berniat melamarnya, tapi karena Sari malu akan kelakuanku yang dianggap tidak wajar, Sari menyembunyikanku dari pemuda itu. Sari berkata aku hanya seorang pembantu. Rasa sakit tidak diakui sebagai ibu membuat begitu sakit hati, ditambah perlakuan yang begitu kasar semakin harinya. Kebencian Sari semakin menjadi-jadi, aku pun semakin depresi. Kehilangan anak serta suami yang tidak lagi berada di alam yang sama, ditambah anakku satu-satunya yang selalu menganggap aku gila.
membuatku semakin sering menangis pilu di hadapan Sani dan suamiku. Kapan dimanapun aku melihat mereka. Mungkin hal itulah yang semakin membuat orang-orang di sekitarku menganggap aku gila. Hingga banyak hal yang dilakukan Sari atas saran dari para tetangga serta saran saudara agar aku bisa normal kembali. Namun semua tetap sama. Sani dan suamiku setiap saat hadir dalam kesepianku. Kenapa mereka tidak mengertiku saat itu? Aku kehilangan kasih sayang anak dan suami, serta anak satu-satunya yang aku harapkan kelak mendampingi bila Sani dan suami menjemputku. Tahun pun berganti, tapi kini kedua sosok itu tidak lagi hadir, membuatku semakin kehilangan, selalu mencari-cari keberadaan mereka. Perbuatanku itu membuat Sari malu kepada para tetangga yang menganggap gila. Sari pun dengan tega mengurungku di sebuah gedung belakang rumah. Tidak Sari, jangan kurung ibu di tempat ini. Ibu mau mencari Sani dan bapakmu. Sari, tolong Sari, buka pintunya, buka. Ucapku sambil mencoba membuka pintu yang terkunci dari luar oleh Sari. Ya Allah Sari, kenapa kau tega pada aku nak? Ucapku sambil menangis bersama petir tanda akan hujan malam ini. Tidak berapa lama hujan pun turun, aku merasa kedinginan, kelaparan. Bahkan banyak tikus yang membuatku takut. Di tengah ketakutan dalam kegelapan ruang itu, aku berharap Sani dan suamiku datang membantuku. Tapi harapan tinggal harapan. Membuatku lelah hingga aku tertidur dalam keadaan lapar dan rasa sakitku terhadap anakku sendiri. Hari terus berganti hari, aku semakin depresi. Sambil terus menahan rasa sakit dalam ruangan ini, aku bersenandung berharap anakku datang. Kemari nak, sini nak, tengoklah ibu, ibu sendiri, butuh teman. Ayo nak, pulang dengan ibu, ke rumah ibu, temani ibu, jadilah teman ibu malam ini. Ayo nak, genggam tangan ibu, pulanglah bersama ibu malam ini. Senandung kidungan malam ini di tengah-tengah gelap gulita bersama rasa sakit serta nafas yang berada di ujung tenggorokanku. Tanpa siapapun teman yang menemani kematianku malam itu. Dilaan nafas terakhir aku berucap, tenanglah nak, itu tidak akan bisa membencimu karena ibu penyuka anak kecil. Sukmaku lepas dari raga. Kematian menjemputku dalam keadaan begitu menyakitkan, dengan kepiluan, tanpa seorang pun yang tahu ajal telah menjemputku. Hari pun berganti, jasadku masih terbaring dalam ruangan itu. Sedang di luar ruangan itu atau dalam rumahku, berdiri tenda megah dan indah. Ya, anakku Sari, anakku menikah esok hari. Tapi sampai aku sudah berjasad, dia tidak kunjung menemuiku. Apakah kamu sudah lupa nak dengan ibumu? Hingga acara pernikahan usai pun masih tidak ada tanda-tanda Sari menghampiri sang ibu di dalam gudang tua itu. Namun bagaimanapun bangkai disembunyikan tetap tercium juga. Begitupun jasadku yang semakin hari semakin membusuk, hingga suatu ketika bau busuk jasadku tercium saat ia sedang menjemur pakaian. 2 hari setelah acara pernikahan itu, Sari berjalan mencari dari mana asal keberadaan bau busuk itu, lalu ingat bahwa ia mengurung ibunya di gudang tua itu beberapa minggu yang lalu. Ia berjalan tergesa-gesa mencari kunci gudang itu dan membukanya. Alangkah terkejutnya ia, kini sang ibu telah pergi meninggalkannya untuk selamanya, seperti keinginan dulu ia. Tapi kini penyesalan pun percuma, sang ibu telah pergi. Sari mencari bantuan ke sanak saudara yang memang tahu betul kondisi dirinya yang mengurung sang ibu. Sanak saudara itu bernama Pak Sueb dan Ibu Nani. Ia tahu semua kejadian Sari mengurung sang ibu, karena itu salah satunya saran darinya. Bahkan mereka berdualah yang duduk di pelaminan, mendampingi Sari saat pernikahan Sari waktu itu. Akhirnya mereka pun pergi ke gudang itu bersama-sama. Sari, kau siapkan saja mobil di belakang rumah, nanti Pak Ade yang memindahkan jasad ibumu, ucap Pak Sueb saat itu. Mereka pun panik, tidak menyangka Sari melupakan keberadaan sang ibu tanpa diberi makan ataupun minum. Apalah daya, semua sudah terlambat. Mereka membawa jasad ibu Sari ke sebuah tempat dan meminta bantuan teman Ibu Nani yang biasa mengurus jenazah.
Jasad Ibu Sari pun diurus layak, bahkan dikebumikan di pemakaman umum yang hanya dihadiri mereka saja. Setelah sang paman berdoa, Sari pun menangis. Petugas pemakaman pun tidak curiga akan hal itu karena saat jenazah datang menggunakan ambulan layaknya jenazah umumnya. Semua itu dilakukan secara tersembunyi, asalkan ada uang. Semua bekerja, itulah dunia. Air mata tidak lagi berguna, penyesalan tinggal siksa batin yang terasa, itu yang Sari rasakan. Setelah pemakaman selesai saat maghrib, Sari pun kembali ke rumah sebelum sang suami pulang dari kerjanya. Sari pun menutupi semua itu dari sang suami. Malam pun tiba, bersama hujan yang cukup deras. Suara lirih kidungan Ibunda Sari terdengar di balik dinding gudang itu, membuat siapapun yang mendengarnya ketakutan. Suatu hal yang aneh dialami Pak Sueb beserta keluarganya yang saat itu sedang berkumpul menikmati suasana bersama cucu serta menantu mereka. Namun cucu Pak Sueb yang berusia 1 tahun saat itu menangis tidak henti-hentinya hingga tengah malam, membuat sang ibu khawatir, begitupun Pak Sueb yang merasakan kekhawatiran yang sama dengan menantunya. Ya Allah, cucu, kenapa kau menangis begini, nak? Diam ya sayang, Didik mau apa? Ucap Bu Nina menenangkan sang cucu. Pak, bagaimana ini? Cucu kita nangis terus, Pak. Ini udah malam, ya Allah. Sampai air matanya kering begini, badannya dingin semua, Pak. Ucap Bu Nani. Pak Sueb hanya terdiam sambil berdoa. Hingga pukul 3 subuh sang cucu belum berhenti menangis. Andai cucunya sudah pandai berbicara, ia akan bilang, Pak, Bu, Nenek, Kakek, ada Bude Sumi di luar ngajak aku main. Tapi apalah daya, hanya anak yang masih suci dan tulus yang bisa merasakan keberadaan Ibu Sari menjelang subuh itu. Tepat adzan subuh, cucu Pak Sueb baru berhenti menangis. Begitu dengan Korin, Ibu Sari beranjak pergi. Kejadian-kejadian bayi menangis hingga subuh sering terjadi beberapa waktu di kampung itu setelah meninggalnya Ibunda Sari. Ditambah suara kidungan yang memilukan yang terdengar dari rumah Sari yang kini kosong semenjak Sari ikut bersama suami yang ditugaskan keluar kota. Rumah itu kini kosong tidak terurus. Para penghuni kontrakan yang berada dekat rumah Sari pun memutuskan pindah karena tidak ingin mendengar kidungan yang memilukan yang terdengar saat maghrib tiba. Pak Sueb dan Bu Nani sudah mulai paham akan keberadaan suara kidungan itu. Mereka sendiri mengerti dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Bapak Sueb mendatangi rumah Sari untuk mencari tahu kidungan memilukan itu. Sudah Mbak, ikhlaskan dirimu. Kasihan warga di sekitar sini. Kau mengganggu mereka. Ucap Pak Sueb saat berada di dalam rumah Sari, melihat sosok Ibu Sari yang sedang menimang boneka kesayangan Sari waktu kecil. Kau harus berkata jujur tentang keadaanku pada warga sekitar dan lakukan layaknya orang meninggal. Aku bukan bangkai yang kau kubur begitu saja tanpa doa. Roh itu menghilang bersama suara lirihan pilu berbarengan dengan suara tangisannya para bayi dari rumah-rumah warga sekitar. Pak Sueb hanya terdiam sambil menarik napas. Dia bingung harus melakukan apa, sedangkan Sari sendiri tidak ingin kematian sang ibu terungkap. Tangisan para anak-anak kecil terus terjadi, hingga suatu ketika Sari kembali ke kampungnya setelah waktu dinas sang suami usai. Sari barulah tahu karena sang anak mengalami hal yang sama beberapa malam saat ia kembali ke rumah sang ibu. Suara kidungan itu terdengar olehnya dan suami serta anaknya yang saat itu tidak berhenti menangis. Malam menjadi mencekam saat hujan deras petir. Lampu pun ikut padam membuat Sari ketakutan, ditambah sang anak yang terus menangis. Saat Sari dan suami sedang menenangkan sang anak sambil duduk di ruang tamu, tiba-tiba dari arah dapur pintu terbuka. Hadirlah sosok wanita berambut panjang memutih serta tatapan bola mata yang berwarna putih. Berjalan menghampiri mereka sambil memberikan boneka kecil Sari dan bersenandung lirih itu. Siapa kau? Mau apa? Ucap sang suami. Nak, ini bonekamu. Ini ibu nak. Ayo pulang dengan ibu. Ucap Korin itu. Sudah Bu, cukup Bu. Sudah Sari lelah dengan keadaan ibu. Malu. Dari ibu hidup hingga ibu tiada. Ibu kenapa terus mempermalukan aku Bu? Ucap Sari sambil menangis menenangkan sang anak yang masih terus menangis. Dia, Ibu Sari. Kau bilang dia? Tanya sang suami.
Jelaskan dan perlakukan aku layaknya ibu. Jujurlah, maka semuanya tenang. Ucap sosok Ibunda Sari sambil menghilang menembus dinding ruangan malam itu. Katakan semuanya dengan jujur pada aku, Sari. Aku terima semua dengan lapang dada. Apapun asal kau jujur pada aku. Ucap sang suami. Sari hanya menggelengkan kepala sambil terus menangis. Jujurlah Sari, demi anak kita. Kau tega melihatnya terus menangis seperti itu hingga subuh nanti, seperti kemarin-kemarin. Ucap suaminya yang sudah mulai emosi. Akhirnya Sari pun menatap sang anak dan menjelaskan, lalu sang suami memanggil Pak Sueb dan Ibu Nini. Malam itu juga, semua yang selama ini ditutupi terungkap juga. Keesokan hari diadakan acara pengajian Ibunda Sari untuk mengirimkan doa. Begitupun malam harinya, suara kidungan memilukan pun hilang malam itu. Setelah pengajian malam hari usai, saat mereka semua sedang duduk, hadir ketiga sosok yang mereka kenal berjalan menghampiri mereka. Sambil tersenyum, mereka hanya bisa melihat tanpa berbuat apa-apa, bahkan rasa takut pun tidak ada. Hanya ada tetesan air mata mengiringi ketiganya itu, berjalan melewati mereka, hilang tepat di pintu depan rumah itu. Kami pamit. Itulah ucapan yang terdengar bersama hilangnya sosok itu, bersamaan dengan wangi bunga yang menyeruak. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bawakan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.